Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin, hafizakumullah. Dalam video kali ini saya kembali akan menjawab pertanyaan yang telah sampai kepada saya. Inti dari pertanyaan itu adalah mohon dijelaskan tentang syarat dan adab daripada doa supaya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, bahwa yang harus kita yakini adalah doa itu pasti akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala apabila syarat dan adabnya itu terpenuhi. Hanya saja memang Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita dengan salah satu daripada 3 hal. Yang pertama, bisa saja Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita dengan diberinya apa yang kita minta. Kemudian yang kedua, bisa juga digantikan dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Dan yang ketiga, boleh jadi itu menjadi simpanan pahala di akhirat nanti. Dalam hal ini Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin." Tidaklah daripada seorang muslim yang dia berdoa dengan doa di mana doa tersebut tidak ada di dalamnya ismun dosa dan tidak memutuskan hubungan kekeluargaan, illa a'tahullahu biha ihda salasin, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya dengan salah satu 3 perkara. Imma ayyu'ajjila da'watahu, ada kalanya Allah segerakan permintaannya yang dia minta di dalam doanya tersebut. Wa imma ayyudakhira sawabaha, dan ada kalanya Allah simpankan untuk menjadi pahala nanti di akhirat. Dan kemudian wa imma ayyakuffa anhu minas su'i bimisliha, dan ada kalanya Allah Subhanahu wa taala akan mencegahkan daripada kejahatan dengan seumpama, dengan seimbang apa yang dia minta. Saudara-saudaraku kaum muslimin, terutama penanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah bahwa doa itu bukan saja permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi lebih dari itu, bahwa doa itu adalah bagian daripada ibadah. Dalam hal ini Nabi SAW bersabda, "Ad-du'a'u mukhul ibadah." Doa itu merupakan intisari daripada ibadah, di mana dengan doa itu kita telah menampakkan kefakiran kita, kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan betul-betul kita tidak ada daya dan upaya kecuali semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sesuai dengan pertanyaan tadi, apa saja adab dan syarat doa supaya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Nah, sebenarnya sangat banyak sekali adab dan syarat. Di antaranya mungkin ini mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita untuk supaya doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama adalah sebelum kita berdoa, maka para ulama itu telah menetapkan syarat-syarat dan adab-adabnya. Di antaranya adalah taqdimul amalis soleh, yakni mendahulukan dengan amal soleh. Nah, karena itu yang dilakukan oleh ulama salafus soleh, di mana mereka itu sebelum mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu mendahulukannya dengan amal soleh seperti sedekah, kemudian seperti sholat, dan seterusnya daripada amal soleh. Dan oleh guru-guru kita, sebelum mereka itu berdoa, maka mereka itu selalu mengawalinya dengan membaca surah Al-Fatihah. Nah, membaca surah Al-Fatihah ini adalah bagian daripada
amal soleh. Setelah baca Al-Fatihah, lalu mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa doa itu hendaklah dimulai dengan membaca basmalah, hamdalah, dan salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, serta menyudahinya dengan salawat dan hamdalah. Nah, dalam hal ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, kata beliau, ad-du'a'u mauqufun la yas'adu minhu syai'un, bahwa doa itu terhenti, tidak naik daripadanya sesuatu, hatta tusalliya ala Muhammadin alaihi salatu wassalam, sehingga dibaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi oleh karena itu hendaklah kita berdoa itu dengan basmalah, dengan hamdalah, kemudian dengan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita minta kepada Allah apa yang ingin kita minta. Kemudian akhirilah juga dengan salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian selanjutnya ya, adab daripada kita berdoa adalah hudurul qalbi, yakni hadirnya hati kita billahi ta'ala, dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hudurul qalbi billahi ta'ala. Maka ini merupakan sesuatu yang harus kita penuhi. Jangan sampai kita berdoa kepada Allah namun hati kita itu lalai, hati kita itu lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hal ini ada satu riwayat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala la yastajibu du'aan, Allah tidaklah memperkenankan doa seseorang min qalbi abdin sahin wala qalbin lahin, di mana doa tersebut muncul daripada hati seorang hamba yang lalai, yang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karena itu berdoalah dengan tenang, dengan penuh kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya ini juga yang penting daripada adab kita berdoa kepada Allah, tarkul ma'asi wa taubatu minaz zunubi, yakni kita meninggalkan maksiat kepada Allah serta bertaubat daripada segala dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi oleh karena itu jangan sampai kita berdoa sambil kita mengekali daripada dosa itu. Nah, maka kalau sudah demikian, bagaimana mungkin doa kita nanti dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sementara kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pastikan sebelum kita berdoa, kita bertaubat daripada dosa dan meninggalkan daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah adab daripada doa itu adalah ikhlas. Nah, karena doa tadi merupakan ibadah kepada Allah dan ibadah itu tidak akan diterima kecuali ikhlas. Kemudian selanjutnya, nah ini yang juga yang sangat penting, kita berdoa kepada Allah, yaitu tentunya dengan selalu mengupayakan memakan makanan yang halal. Jangan sampai ada makanan kita makanan yang haram, karena makan yang haram ini merupakan salah satu daripada doa yang ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sa'ad, apa kata Nabi? Ya Sa'du, wahai Sa'ad, kata Nabi, utlub bikaffaika, tuntutlah sesuatu yang halal dengan dua telapak tanganmu, mustajab da'watuka, niscaya akan diperkenankan doamu. Nah, kemudian Syekh Yusuf mengatakan, ad-du'a'u yuhbasu minas sama'i, ad-du'a'u yuhbasu anis sama'i bisu'it tu'mati. Doa itu ditahan di langit dengan sebab buruknya makanan. Yakni maksudnya adalah makanan itu terdiri daripada makanan-makanan yang haram. Jadi karena itu saudaraku, hendaklah kita memperhatikan apa yang kita makan dan makanlah sesuatu yang baik, yang halal. Nah, selanjutnya adalah bahwa ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita menghadap kiblat,
mengangkatkan kedua tangan kita seraya kita menghinakan diri kita, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya berdoalah kita dengan suara yang rendah, suara yang tenang, yang betul-betul kita itu berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah diantara daripada adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah dengan kita memperhatikan sebagian adab yang sudah saya sebutkan tersebut, insya Allah doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang dapat saya jawabkan, yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan mudah-mudahan ini bermanfaat, wabil khusus kepada saudaraku yang bertanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat dan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, saling khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.